Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya kali ini ingin membahas soal Piala AFF 2024. Ada kemajuan atau ada perubahan jadwal ya dari turnamen antar negara Asia Tenggara ini yang kini berubah nama menjadi ASEAN Cup. Awalnya duel di Piala AFF akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember. Tapi karena bentrok dengan jadwal Liga Champion Asia, maka AFF akhirnya memutuskan untuk memundurkan jadwal karena pada 25 sampai 4 Desember, 25 November sampai 4 Desember itu ada duel-duel antar klub Asia Tenggara di Champion League Asia yang utama dan juga Champion League Asia 2 ya. Nah, perubahan jadwal ini tentu sedikit melegakan, tapi kita harus tahu juga bahwa misi utama kita adalah juara dengan pemain non senior. Nah, ini yang jadi yang menarik. Dan kita juga tahu bahwa pelatih timnas Indonesia di Piala AFF nanti tetap dipegang oleh Shin Tae-yong. Ini menjadi kesempatan ketiga bagi Shin Tae-yong untuk meraih gelar juara. Sebelumnya dia sudah 2 kali mencoba untuk meraih gelar juara di 2020 dan 2022. Tapi kita hanya bisa meraih hasil terbaik, yaitu di runner up ya pada 2020 lalu. Dan pada 2022 kita hanya berada di semifinal. Saat itu kita kalah ya dari Vietnam, dari Thailand kalau nggak salah ya. Nah, kita tahu bahwa Piala AFF ini mengundang pro dan kontra. Dalam hal ini memang kita, Indonesia saat ini sedang mengejar level Asia dan dunia. Sedangkan Asia Tenggara itu bukan lagi target utama untuk timnas Indonesia senior. Sedangkan di level junior sudah pernah juara. Ironisnya, di level senior ini kita tidak pernah juara. Sejak Piala AFF atau ASEAN Cup digelar dengan nama Tiger Cup pada 1996, kita hanya berhasil menjadi runner-up sebanyak 6 kali. 6 kali. Jadi kita pernah lolos ke final 6 kali dan selalu gagal juara. Ironis. Tapi meski begitu PSSI tidak mau gegabah. Soalnya jadwal timnas Indonesia level senior itu padat. Walaupun jadwal Piala AFF dimundurkan, tapi itu tidak membuat prioritas timnas Indonesia berubah. Malah menurut saya Shin Tae-yong harus tetap stick dengan plan untuk menurunkan tim U23. Seperti diketahui, PSSI membagi 2 timnas senior menjadi yang fokus di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga di Piala AFF. Nah, meskipun mundur dan persiapan kita ada sekitar 20 hari, tetap saja Shin Tae-yong harus tetap stick dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Kita tahu bahwa dari BTN merencanakan bahwa pemain yang diambil yaitu pemain yang berhasil jadi juara SEA Games 2023 lalu. Nah, kebetulan pemain yang jadi juara juga di SEA Games lalu itu ada di timnas senior sekarang. Nah, ini pasti menjadi tricky. Nah, kembali ke target. Menurut saya sangat mungkin bagi Shin Tae-yong untuk menjadi juara. Mengapa? Karena gairah sepak bola Indonesia sekarang sedang meningkat. Jangankan Asia Tenggara ya, Asia saja kita sudah lumayan. Di U23 aja kita berhasil lolos ke semifinal. Nah sekarang
kita harus membuktikan, Sintayong harus membuktikan bahwa dia bisa mengukir sejarah untuk menjadi juara Piala AFF pertama kali. Selama ini memang Sintayong selalu ditanyakan atau dikeluhkan karena belum memberi trofi untuk timnas Indonesia. Tapi itu hanya segelintir saja, karena sebagian besar fans timnas Indonesia cukup puas dengan apa yang sudah diraih oleh Sintayong, mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level Asia. Nah, sekali lagi, Sintayong berpeluang untuk meraih juara meski dengan pemain lapis kedua. Mengapa? Karena sekarang pemain-pemain bagus di timnas Indonesia itu cukup banyak. Kalau kita memakai skuad U23 di SEA Games 2023, itu juga ada beberapa yang bisa dipanggil oleh Sintayong dan mungkin tidak masuk ke timnas senior seperti Komang Teguh. Belum lagi kita juga bisa memanggil Sintayong, maksud saya bisa memanggil pemain-pemain dari timnas U19 yang baru saja juara. Bisa saja beberapa pemain masuk dalam skuad pilihan Sintayong untuk turnamen yang digelar 9 Desember nanti. Nah, siapa-siapa saja yang harus dipanggil oleh Sintayong? Menurut saya, saat ini Sintayong punya banyak pilihan. U23, ya selain Hernando Ari ada juga kiper-kiper lain ya misalkan. Sedangkan back ada juga, kita tahu bahwa di SEA Games selalu kita juga punya stok back yang banyak ya, seperti Komang Teguh, lalu ada Rio Fahmi juga, terus mungkin nama-nama lain bisa dilapungkan. Nama-nama yang selama ini belum punya kesempatan untuk masuk ke skuad senior. Dan nama-nama yang mungkin baru debut dengan timnas senior. Malik Rizaldi misalnya, sudah masuk timnas senior. Sangat mungkin dipanggil untuk timnas di Piala AFF. Nah, yang jadi masalah sekarang yaitu pemanggilan pemain, karena walaupun AFF sudah memundurkan jadwal, tapi pada Desember itu, 9 Desember sampai sekitar 21 Januari, itu juga liga-liga di Liga 1 dan liga-liga di Asia Tenggara juga tetap bergulir. Nah, inilah yang jadi masalah buat Sintayong, bagaimana kembali melobi. Dan paling mungkin adalah merekrut pemain yang mungkin di bawah U20 ya. Sekali lagi, pemain timnas U19 ini sangat berpeluang untuk dibawa oleh Sintayong. Sedangkan yang U23 kalau sulit dipanggil oleh timnas, walaupun memang seharusnya tidak begitu, ya lebih baik mencari pemain-pemain lain yang lebih pas. Jadi menurut saya, Sintayong bisa tetap meraih gelar juara dengan pelapis, pemain pelapis. Karena kalau tetap pemain senior yang baru selesai melakukan matchday 5 dan 6 pada November itu ya, melawan Jepang dan Arab Saudi, pasti terlalu lelah lah menurut saya. Misalkan Marcelino atau Rizky Ridho atau pemain naturalisasi lain terlalu lelah. Belum lagi mungkin akan dipersulit oleh klubnya karena Piala AFF ini tidak masuk agenda FIFA. Nah, jadi menarik bagaimana racikan Sintayong untuk Piala AFF nanti. Karena yang kabarnya dari timnas U23 yang main di SEA Games, tapi tidak main di
senior. Itu yang paling mungkin. Kalau main juga di senior cukup sulit. Selain faktor kelelahan, izin dari klub juga bakal sulit. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi Sintayong. Selain kekuatan atau kualitas pemain Indonesia yang cukup bagus, memang level persaingan di Asia Tenggara juga ketakar ya. Kita mungkin akan menghadapi persaingan dari Vietnam, Thailand, Malaysia. Paling mungkin itu. Mungkin ada kejutan, tapi paling mungkin 3 negara itu. Nah, tentunya untuk menuntaskan misi menjadi juara, kita harus lolos dulu dari fase grup. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam dan Filipina, Laos, Myanmar. Nah, ini peluang bagi timnas Indonesia. Ya, kita tahu dengan komposisi grup seperti itu, di mana kita main home and away, kita tinggal memilih antara juara atau runner up ya. Bukan memilih, kita bisa menjadi juara. Dan saingannya tentu paling berat Vietnam, selalu Vietnam yang memiliki pelatih baru Kim Sang-sik. Demikian teman-teman ulasan saya soal Sintayong yang akan membawa timnas Indonesia ke Piala AFF. Ini peluang bagi dia di kesempatan ketiganya untuk menjadi atau meraih gelar juara. Kalau tidak, mungkin susah. 2 tahun lagi, fokus dia akan berbeda. Tidak lagi di Piala AFF. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Dan pastinya, salam olahraga.